Oke semuanya. Yes. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada pertemuan kali ini masuk minggu kedua praktikum mobile. Jadi yang sebelumnya kan sebenarnya hanya kontra jadi diliburkan. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya overview aja tentang pemrograman mobile ini seperti apa. Kemudian kita akan menggunakan Flutter. Kemudian kita akan membahas tentang struktur-struktur yang ada di sebuah project menggunakan Flutter. Untuk Alfian dipersilakan untuk menjelaskan materi. Tes. Oke, ini dimulai kalau misal kita baru create project ya. Itu awalnya kan kalau dia lewat Android Studio tuh bisa dari sini terus klik new terus new Flutter project. Nah, nanti hasilnya itu kayak gini kalau aplikasi awalnya. Terus ini pengenalan dari dasar dulu ya. Ini untuk yang void increment counter ini hapus saja, sama in counter dihapus saja dulu. Terus bodinya juga dihapus ya. Floating action button ini juga hapus saja dulu. Ini untuk awal-awal yang ya pause atau nice. Nah, ini untuk yang berada di atas ini, dia ini namanya app bar. Tapi sebelum memulai ngoding semua ini, kalian harus memiliki material app. Kemudian kalian harus memiliki scaffold. Dan untuk app bar sendiri, yaitu memiliki metode untuk mengganti warna, yaitu menggunakan background color. Kalau background color ini dia mengubah warna dari kita musik. Ini karena kalau misal bodinya dihapus itu akan error ya. Jadi langsung ditulis saja kontainer. Nah, seperti ini dulu. Terus kemudian untuk yang background color ini, itu untuk menuliskan warna itu kalian harus memanggil colors dot warnanya apa gitu. Jadi di Flutter sendiri ini sudah menyediakan color yang sudah di oleh Flutter, misal pink. Nanti jadinya akan kayak gini. Terus ini kan ada tulisan debug ya. Debug. Nah, ini di cara menghapusnya itu di material app. Itu ketika ada debug. Nah, ini
set false. Nah gitu, untuk mematikan debugnya. Kemudian untuk theme dan title ini matikan aja, hapus saja dulu. Kemudian di sini untuk menuliskan teks itu nggak bisa sembarangan ya kayak di HTML. Jadi itu kalau di add bar itu harus menuliskan title, kemudian diikuti dengan teks. Jadi kalian nggak bisa mengetikkan secara langsung di sini, tapi harus menggunakan widget teks. Misal gini. Terus untuk mengubah teks yang ada di add bar ini menjadi di center, itu menggunakan center title. Nilainya adalah boolean. So, kita set aja true, nanti akan menjadi seperti ini. Terus untuk mengubah style dari teks ini, teks praktikum ini, ketik saja di sini setelah praktikum, kan ini ada tanda petik ya. Ini kasih koma, terus kasih style. Kemudian diikuti dengan text style. Nah, untuk mengubah tebalnya itu kita menggunakan font weight. Kemudian diikuti dengan seperti ini, font weight dot bold ini. Jadi di sini ada banyak pilihannya ya untuk font weight. Itu bisa menggunakan W200 ini untuk yang agak keceng lah. Terus untuk warnanya itu tulis saja color. Untuk menuliskan colors tuh sama seperti tadi, tulis colors dulu, kemudian diikuti dengan warnanya. Ini nanti hasilnya. Harus saya tebelin dulu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ganti warna putih dulu ya. Terus kemudian untuk mengisi konten yang ada di tengah sini, ini kan add bar. Nah, terus di bawah ini adalah body. Cara ngisinya itu pertama-tama bisa menggunakan, pertama-tama harus nulis body, kemudian diikuti dengan kontainer. Nah, di kontainer sendiri ini kita harus menggunakan yang namanya child. Kalau misal mau ngetik teks di dalam kontainer itu harus menggunakan child. Akan jadi seperti ini. Terus kalau misal mau diubah warnanya ya tinggal diikuti dengan style, text style, aja. Nah, seperti ini. Terus kalau misal mau ubah ukurannya tinggal ketik aja di sini size, font size, kemudian kan 20 misalnya. Akan jadi seperti ini. Jadi kalau di Flutter ini, misal kalian mau mengetikkan suatu teks, itu ini kan cuma satu teks ya, atau satu kalimat. Kalau misal dipanjangin bisa. Nah, kalau misal dua kalimat itu nggak bisa kalau di Flutter langsung dimasukin ke dalam satu kontainer. Jadi kita ini harus menggunakan kolom atau row. Jadi kalau kolom itu dia itu yang akan menuliskan ke bawah. Kalau kolom itu ke bawah, kemudian untuk yang row ini dia akan ke samping seperti itu. Jadi ini dihapus aja dulu ya, di cut lah.
terus ketikkan di sini row, kolom dulu. Kemudian untuk kolom ini harus diikuti dengan children. Ini. Terus teksnya itu dimasukin. Hasilnya akan tetap. Tapi kalau misal mau di looping, misal ada banyak teks, itu ya tinggal ditaruh di children. Karena kalau mau ngelooping sesuatu, misal teks atau konten apapun, itu harus menggunakan children. Entah itu ke apa, horizontal atau vertikal. Kalau misal horizontal itu menggunakan kolom, dan untuk kalau vertikal ini menggunakan kolom, dan untuk kanan kiri horizontal ini menggunakan row, seperti itu. Turun, nah, misal gini ya. Nah, ini hasilnya akan jadi seperti ini. Terus kalau semisal ini body, ini kan ada dua teks ya. Jika kedua teks ini akan di looping ke kanan, itu menggunakan row. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misal di row ini kan ada, mestinya kan misal kalian pengen ada space, itu di sini kalian tinggal nambahin tepatnya di sebelumnya children, itu ketik saja main axis alignment, kemudian ketik lagi main axis alignment, ini gunakan space around misal, maka teks yang tadi itu akan ada jaraknya seperti itu. Nah, ini penjelasannya kalau misal saya mulai dari kolom dulu ya. Jadi main axis ini dia akan mengikuti aturan dari parent-nya. Di sini kan parent-nya adalah kolom. Kolom itu kan kalian tahu sendiri, yaitu atas ke bawah. Jadi main axis alignment dari kolom itu kan atas bawahnya dikasih space around. Gitu. Kemudian kalau misal ini kan ada di kiri nih ya. Kalau misal teksnya ini mau ditaruh di tengah, ada namanya itu cross axis alignment. Kemudian ketikkan lagi cross axis alignment, ditaruh di center. Ya. Kok no device? Bentar. Ini untuk di sini ya, kalau misal teksnya ini mau ditaruh di tengah,
itu bisa menggunakan alignment. Alignmentnya itu berada di widget text align. Jadi ini di sini kalau misal kalian langsung nulis text align ya, text align yang center, ya ini nggak akan ke tengah karena untuk ukuran kontainer yang ada di sini, kontainer body yang di sini ya, dia itu harus dikasih lebarnya berapa. Kalau aku nulis di sini lebarnya 500. Nah, nanti akan jadi kayak gini. Terus kalau misal kalian mau ngatur lewat cross axis alignment, ini misal tak hapus dulu ya. Nah ini maksudnya cross axis dan main axis itu kalau misal ini kan kolom itu aturannya atas ke bawah ya, atas bawah. Terus untuk yang main axis alignment ini dia itu ngatur dari atas ke bawah jaraknya tuh gimana, space around. Kalau space around ini dia memberi jaraknya seperti ini ya. Kalau misal ada lagi tuh namanya space between. Kalau space between ini agak jauh, nah kayak gini. Ukuran mentoknya lah. Aku pakai space around aja. Terus untuk yang cross axis alignment itu dilihat dulu. Di sini kan kita menggunakan widget kolom ya. Kolom itu kan atas bawah. Nah, arti dari cross sendiri itu kan artinya berseberangan. Jadi seberangnya atau lawannya dari kolom itu adalah row kan, yang artinya kanan kiri. Jadi misal saya di sini mau mengubah jadi N. Nah, nanti hasilnya akan jadi kayak gini. Untuk alignment cross axis atau main axis alignment ini itu enggak ada yang namanya left atau right. Jadi menggunakan start atau end. Ini kalau misal start hasilnya akan jadi kayak gini. Terus di sini saya coba menggunakan row ya. Row itu kan artinya kanan kiri. Nah, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Misal saya di sini mau hapus dulu row ya. Nah, ini kan untuk normalnya dia itu akan memberikan teksnya itu akan ke looping ke kanan gitu ya. Terus caranya biar dia itu memiliki space kanan kiri karena parentnya adalah row, kita harus menggunakan main axis alignment. Main axis alignment. Kemudian untuk nah ini misal dimulai dari center, itu menggunakan main axis alignment center. Kalau misal mau dikasih spasi, itu menggunakan space. Pokok yang awalannya space ini dia itu memberikan spasi. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kalau space between itu space yang mentok lah istilahnya. Nah, kayak gini. Jadi intinya dari apa namanya yang disebutkan dari Mas Alfian tadi, kalau kalian sudah terbiasa dengan front end di website, jadi kalian mungkin akan mudah
Hanya mengatur front end yang ada di mobile agar istilahnya hampir mirip-mirip lah dengan front end di website. Mungkin yang beda itu cuma sintaks sama apa ya? Sintaks sama custom design. Custom design nanti ada juga. Nanti ada yang apa kayak widget, terus kayak form dan sebagainya itu ada sendiri. Terus ini tak ya. Ini kan menggunakan widget text. Ini kalau misal ini tak komen dulu ya. Misal aku di sini mau membuat kotak. Nah, kalau kotak itu menggunakan kontainer. Jadi kontainer ini multifungsi ya. Sini kalau misal kalian kasih aja width-nya misal 200. Ini aku mau buat persegi. Ini tak kasih colors dot. Nanti jadinya kayak gini ya. Nah, kebesaran 100. Nah, jadinya kayak gini. Terus kalau misal kalian mau ngelooping si kotak ini, itu dilihat dulu loopingnya mau ke atas atau ke bawah. Kalau misal ke pinggir, ke kanan kiri, itu menggunakan row ya. Tapi kalau mau ngelooping ke bawah, menggunakan kolom. Itu harus matang di sana ya kalian ya. Misal tak looping. Nah, ini akan jadi kayak gini. Ini kan cuma 2. Kalau misal ada 3, dia akan ngasih space kayak gini. Tapi untuk space around, nah, kalau space around itu dari kanan kirinya dia itu ada space-nya juga gitu. Jadi untuk yang space between itu, yang mentok, space mentok itu tadi itu yang di kanan atau kirinya itu enggak ada space-nya gitu. Seperti itu. Mungkin dari sini apa ada pertanyaan dulu? Gimana, apa ada pertanyaan dulu? Mas, apa boleh pakai plugin seperti Flutter View? Boleh. Sync record, oke. Gimana, apa ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Oke, kalau nggak ada tak lanjut aja ya. Di sini ini kan menggunakan row ya. Kalau row itu kanan kiri. Kemudian aku ganti di sini misal kolom. Nah, kalau kolom tuh nanti hasilnya akan jadi kayak gini. Terus di sini misal aku mau membuat kayak aplikasi jadinya ya, yang seperti di UI UX gitu. Jadi di sini aku ngikuti ini aja, panjang dari kontainer. Ini dimatiin aja dulu. Oke, itu harusnya aku ya. Oke. Terus hari ini warnanya agak jelek dulu. Kayak gini. Terus di sini untuk ngasih space ya antara kotak ini dengan app bar itu biasanya saya menggunakan padding. Atau bisa juga menggunakan margin ya.
Nah, cara melihat eh, cara melihat apa penulisannya ini untuk margin itu kan menggunakan add insert. Ini kalian bisa menggunakan only. Kalau only itu, saya tunjukkan dulu ya. Saya 20. Nah, ini. Dia itu artinya ngasih jarak dari margin dari atas itu sebesar 20. Nah, kalau misal kita menggunakan all, itu berarti kita nggak usah menggunakan top. Kalau only itu hitungannya satu-satu. Nah, kalau all itu sudah hitungannya atas, bawah, kanan, samping gitu loh. Kanan kiri. Kemudian di sini untuk add insert itu ya ada yang namanya symmetric. Nah, kalau symmetric itu dia itu harus mengukur dari horizontal atau vertikalnya. Misal ini di vertikalnya ukurannya adalah 5. Kemudian untuk horizontalnya seperti ini. Sesuai kebutuhan aja. Terus di sini kalau misal kontainer ini ya, dia itu kan bentuknya runcing di sini. Oh, nggak runcing sih. Oh, siku-siku ya. Siku-siku. Nah, siku-siku. Terus kalau misal mau dikasih apa? Kayak border radius biar agak lengkung di sini ya. Itu menggunakan decoration. Kemudian kalian klik di sini box decoration. Ini coba kalian save, nanti kan bakalan error. Nah, ini kayak gini. Soalnya untuk kalian misal mau membuat decoration, itu color yang di sini ini harus dimasukin ke sini ya. Seperti itu. Kemudian pilih aja di sini, misal border radius ya, border radius. Misal aku di sini mau membentuk semua ya. Kemudian di sini ketikkan radius dot circular 20. Nah, nanti akan jadi kayak gini. Misal kalian nggak mau nganu semuanya, gampang aja. Jadi kalian tinggal ketik di sini only. Ini ada pilihannya bottom left, top left. Kalau aku mau meruncing ngumpulin yang ini, yang bawah. Itu sama caranya untuk biar lengkung itu harus menggunakan radius dot circular, nilainya itu berapa, nah seperti ini. Untuk bottom left itu sama juga kayak gini. Jadi hasilnya nanti akan kayak gini. Ini juga sesuai kebutuhan aja ya, sesuai UI UX lah. Untuk saya styling widgetnya memang di main.dart ya. Oh, ini enggak. Kalau misal styling itu biasanya sih saya kalau misal membuat project Flutter itu saya membuat apa folder baru ya, namanya itu ya untuk menampung aset lah atau CSS-nya gitu. Jadi aku di situ bisa naruh warnanya di sana. Tapi itu untuk pertemuan mendatang aja. Jadi untuk main dart ini nggak harus ngodingnya di sini ya. Nanti kalian bisa membuat file .dart baru, atau file biasa. Nah itu nanti untuk
void main-nya itu atau home-nya ini ya. Home-nya ini nanti arahkan ke nama kelasnya gitu. Misal di sini aku membuat kelas baru test.bar. Ini untuk menuliskan stateful atau stateless. Kalau aku di sini pakai ini harus ini untuk menulis stateful atau stateless itu tinggal ketik saja stf, nanti akan muncul. Misal ini tes pick. Ya nanti kalau misal kalian awal-awal ini ya, kalau main ini kan di run awal-awal. Kalau misal awal-awal ini kalian maunya ngerun si test pick, itu di sini kalian tinggal ganti aja kok. Begini. Ini kan ada error ya. Itu karena kalian belum impor pick dari tes ini. Gitu. Jadi untuk saat ini satu pick saja dulu ya. Mungkin dari sini apa ada yang bertanya lagi? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang apa ya? Mereview tentang Flutter-nya secara langsung. Misal tadi dipraktekkan bagaimana cara dijalankan lewat HP. Untuk instalasi kemarin ada kendala nggak? Untuk instalasi Flutter? Untuk instalasi Flutter-nya masih ada yang berkendala nggak? Biar nanti bisa belajar. Sudah aman. Jadi intinya untuk pertemuan minggu ini tadi kita membahas tentang front end, ya front end-nya Flutter. Jadi front end-nya Flutter itu mirip dengan front end-nya website. Jadi kalian yang sudah terbiasa dengan website itu tinggal membiasakan sintak-sintaknya aja. Menyesuaikan lah. Yang menyesuaikan nantinya. Untuk masalah tadi aku build up, gimana? Build up buat ya itu enggak kalau ngeran ya harus pakai Mac kan? Iya, wajib Mac. Wajib Mac. Soalnya ada yang Nah iya. Kalau laptopnya bukan Mac tapi HP-nya iOS agak repot. Saya jalan Flutter di Linux harus Tidak. Untuk masalah menjalankan termus aku belum coba. Nanti misalnya coba ada tujuan nya dan juga untuk yang iOS juga mungkin nantinya juga akan membuat untuk membahas bagaimana cara menjalankan aplikasi di iOS dan termus. Terminal. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini aku ini Flutter berjilid bagi terus berjam-jam. Tenang. Ya, enggak. Bikin project. Biasanya itu tergantung spek laptopnya sih. Kalau Flutter ini kan sebenarnya sih. oh
Jadi kan create project ini kan untuk awalnya aja, biasanya untuk build gradle ini lama. Tapi setelah sekali build gradle di awal, itu biasanya harusnya setiap buka project lagi itu lancar sih. Ini ada mau tanya, kan dosen pakai Xcode, apa harus bisa Studio? Untuk IDE-nya sebenarnya bebas. Opsinya itu Android Studio atau Xcode itu sih yang disarankan. Untuk modul Xcode ini muncul ya? Nah, insya Allah. Oh, sudah ada. Aku dikirim Pak Gama. Tinggal di Secara wis. ada lagi yang kita tanyakan? Apa materinya kecepatan? Grafis AVD-nya nggak terdetek di Android videonya. Saat running itu biasanya kenapa ya? AVD. AVD Pakai apa? Emulator. emulator. Kalau mau muncul di HP, Itu kamu pakai Android Studio ya? Apa pakai Facebook? yang halus apa yang Hmm? yang halus apa yang Yang Rizal. Oke, biasanya itu yang enggak ada studio. Muncul merah-merah gitu ya di apa waktu ngeran gitu ya? Di Android Studio-nya. Merah masih banyak tulisan merahnya. Kalau lihat tulisan merahnya udah lihat yang di forum nggak? Tentang masalah apa namanya itu fix instalasi yang apa user environment system itu. Jadi gini, buat lebih jelasnya ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan masalah instalasi, coba kalian di terminal ya, di CMD itu di apa namanya, di CMD-nya itu kalian coba jalanin perintah flutter dokter gitu ya. Itu bakal diketik sama Yavi di komen. Nah, ketika di Flutter Daftar itu ada yang disilang, ada poin yang disilang. Nah, di situ berarti ada masalah. Nah, coba mungkin yang sekarang lagi buka Flutter bisa dijalanin di CMD-nya itu. Jadi Flutter Daftar. Terus disampaikan di sini. Atau semisal masih ada yang gangguan sama IDE-nya, kalian bisa di chat ke masing-masing asdosnya ini, ada Alfian, aku sama Yosi. Ini tahu kan suaranya siapa? Oh ya, Rek, ini aku lihat di materi apa namanya Flutter ini yang dari dosen itu nggak ada back end. Aku lihat di materinya itu nggak ada back end, semua apa namanya masalah dengan front end-nya aja. Tapi nanti takutnya tiba-tiba dosen meminta project-nya sistem gitu, ada penyimpanan. Ada penyimpanan kayak tahun lalu ya. Alhamdulillah gak ada CRD, ada CRD. Loh, jangan salah. Jangan salah, proyek dosen pasti ada. Ya lo yang ngono ya. Iya, pasti. Mau tanya Mas, kan di Flutter Dokter itu kan ada poin harus install Android Studio. Apa bisa Mas tanpa install Android Studio? Bisa. Bisa. Pakai VS Code, opsi aja dulu. Opsi aja. Dulu waktu apa namanya di semester lalu itu dosen install Android Studio itu cuma create project aja, terus dibuka di VS Code. Tapi ya bingung maksudnya. Suaramu kemut loh.
Emulator error, not enough space, create data. Not enough space. Oh, Not enough space to create user data partition. Ya coba apa namanya 7 giga. Padahal aku udah set buat dulunya internal storage-nya 800 MB itu masalah partisi. disknya kurang ya? Ya, disknya kurang. Nggak pernah error gitu soalnya. Coba kamu alihkan tuh partisi untuk APD-nya tuh jangan di C, bisa di D atau E bisa. Bisa. Coba aja partisinya tuh jangan di C, jadi bisa di D atau E. Coba aja. Ini aku juga akan nyari untuk solusinya. Nanti akan aku post di forum untuk solusinya. Ada lagi? Minggu depan mungkin untuk minggu depan tak review ulang aja ya yang ini ya. Kemudian di akhir mungkin saya kasih tugas untuk satu page saja front end. Untuk minggu depan tapi ya, bukan untuk minggu ini. Jadi minggu depan kita bakal rencana buat ngasih tugas, dikumpulkan di minggu depannya lagi. Bukan minggu ini ada tugas. Minggu ini masih bebas tugas. Soalnya masih ada kendala di install, terus di instalasi sih yang paling Iya. Soalnya beragam ya masalah error instalasi. Mungkin ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Kemur kabeh. Boleh kawan. Nah, Ya, dari pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih.